Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali para reviewer program Umat Bertanya Ustadz Yun Menjawab. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak pertanyaan dari pemirsa. Untuk itu bila Anda ingin menambahkan pertanyaan atau bertanya pada Ustadz Yunahar, Ustadz Yun, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WA dengan nomor di bawah ini dengan menyebutkan atau menuliskan nama, alamat, dan juga tentu pertanyaan Anda. Dan jika Anda mendukung program ini, silahkan untuk menonton, kemudian like, subscribe, dan juga berikan komen pada channel YouTube kita, yaitu Umat Bertanya Ustadz Yun Menjawab. Baik, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz Yun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada beberapa pertanyaan Ustadz terkait dengan pernikahan, Ustaz. Oh iya. Pertanyaan dari Pak Muslih di Solo, Jawa Tengah. Ya. Pertanyaannya, dalam hal pernikahan kita tahu bahwa haruslah mencari pasangan yang baik. Nah, di sini jika dari calon berbeda paham agama, artinya bukan Islam, dan ia mengharuskan mengikuti apa yang ia perlu, apa yang harus kita lakukan? Di sisi lain kita sudah ta'aruf kepadanya, sudah memantapkan hati, tetapi terhalang masalah paham agama saja. Terima kasih. Dan silakan Ustaz. Belum menikah ya, belum? Belum. Penjajakan. Baru penjajakan, sudah ta'aruf begitu. Ya, Ya memang pernikahan itu sebaiknya sekufu. Sekufu. Sekufu itu artinya setara lah, cocok. Ya. Sekufu itu bisa dari segi umur. Jadi yang sudah sangat tua jangan dengan sangat muda. Sangat muda, terlalu jauh. Terlalu jauh jaraknya. Sekufu pendidikannya. Jadi yang satu mungkin sudah S3 atau S2, satu tamat SD, itu kan nggak sekufu. Terlalu jauh. Jadi sekufu itu walaupun orang bisa saja mengatakan nggak sekufu nanti bisa, tapi dari segi pengalaman para ulama merumuskan memang sebaiknya sekufu. Kalau dari setara gitu, jadi tidak terlalu jauh perbedaannya, supaya nanti bibit-bibit konfliknya sedikit. Nah sekarang masalah paham agama, sebaiknya juga sekufu. Jadi sekufu itu bisa bermacam-macam. Kalau cuma melihat dari segi hal-hal yang besar saja, insya Allah umat Islam Indonesia ini pada umumnya sama semua, sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah yang di luar itu ya janganlah menikah yang Sunni menikah dengan Syiah, dengan itu termasuk tidak sekufu saat itu ya? Enggak, karena sudah beda. Sudah beda. Bedanya jauh antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah, dengan Khawarij, dengan aliran-aliran yang sesat gitu ya. Jadi misalkan ini Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lurus menikah dengan Al-Qiyadah Al-Islamiyah atau dengan anak buah Lia Eden gitu. Tapi kalau perbedaan-perbedaan itu bersifat furu saja, bukan usul, ya insya Allah itu bisa didialogkan. Jadi misalkan yang laki-lakinya subuhnya pakai kunut, yang perempuan tidak pakai kunut, nah itu kan tidak usul. Masih masuk kategori furu Ustaz ya. Yang satu menetapkan awal Ramadan dengan hisab, yang satu dengan ru'yah itu tidak usul. Nah hal-hal yang bersifat furu ini insya Allah bisa dikompromikan nanti. Artinya tidak akan mengganggu hubungan suami istri. Tapi kalau bisa dapat yang furu pun sama, itu fabiha wa ni'mah akan lebih baik. Nggak ada bibit-bibit potensinya, potensi konflik antara suami istri masalah agama, nggak ada. Semakin kecil begitu. Kecil karena sudah sama gitu. Jadi tidak terlalu ekstrim kayak Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah, itu nanti bisa ekstrim bedanya. Tapi kalau beda-beda masalah furu, insya Allah nanti bisa Tapi kalau beberapa ada orang yang menikah beda agama Ustaz, yang penting kita saling menghormati begitu. Itu gimana Ustaz? Sama-sama nggak ngerti agama. Sama-sama nggak ngerti agama. Maksudnya gimana Ustaz? Ya, jadi kalau beda agama terus mengatakan yang penting kita saling menghormati, dia kan nggak ngerti agama itu.
hal yang fundamental dalam agama dia tidak paham bahwa seorang muslimah tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki non-muslim apapun agamanya. Kalau sekarang perempuan itu mengatakan yang penting saling menghormati, berarti kan dia tidak paham. Iya. Oh, sudah dilarang kok saling menghormati, bagaimana? Kalau laki-laki muslim masih bisa diberi keringanan menikahi wanita ahlul kitab, tapi kalau wanita musyrik Tidak juga. tidak bisa. Terus yang penting sama-sama menghormati, tidak ngerti agama. Iya. Atau dia mengatakan ya Tuhan ngerti kok kami itu saling mencinta, masa Tuhan menghalangi percintaan orang? Dia nggak ngerti. Kalau sama-sama nggak ngerti ya nggak ada masalah. Yang satu nggak sholat, satu nggak ke gereja, ya aman-aman aja. Tapi nanti kalau sudah mengerti jadi problem. Saya nggak ada mengalami kasus orang konsultasi. Dulu yang laki-laki pemain band, rambutnya gondrong, perempuan ya anulah mungkin senang dengan anak band, menikah, udah punya anak, udah puluhan tahun. Beda agama, Ustaz? Beda agama, dan anaknya sudah gadis. Tidak ada masalah, karena yang laki-laki tidak ke gereja, yang perempuan tidak ke masjid, tidak sholat. Aman aja. Tapi kan ada masanya orang dapat petunjuk. Nah, yang perempuan ini kemudian dapat petunjuk. Pengajian, pergi haji, pakai kerudung. Lalu baru tahu dia kalau dia tidak boleh menikah dengan non-muslim. Padahal sudah terlanjur, sudah punya anak. Bagaimana jalan keluarnya? Dulu enggak problem karena sama-sama tidak paham. Tapi begitu paham, problem. Iya. Apalagi nikahnya di sipil kan? Catatan sipil. Datang lagi kami mau cerai. Apa alasan cerai? Beda agama. Oh, dari dulu kalian memang beda agama kok nggak bisa? Kalau dulu satu agama terus pisah, bisa dipisahkan oleh pengadilan. Tapi sekarang nikahnya dulu juga bukan di KUA, jadi nggak bisa. Alasannya apa yang paling bisa? Alasannya saya ditampar, ditempeleng, dia tidak memberikan nafkah, itu bisa. Tapi ini juga nggak ada. Orang nyoba-nyoba aja kok. Solusinya gimana, Ustaz? Terus akhirnya mereka tinggal satu rumah tapi beda kamar. Kayak anak kos, beda kamar, beda masakan. Cuma menjaga pandangan masyarakat juga ini suami istri. Tapi lama-lama tidak tahan juga. Akhirnya perempuan tidak bisa. Kecuali kalau beda agama. Kalau suaminya mau ikut agama dia. Suaminya nawari, bagaimana kalau kamu aja ikut agamaku? Ya tidak mungkin dia. Sudah hijrah. Kayaknya pisah juga jadinya. Kalau dilanjutkan, Ustaz, kenapa kalau laki-laki boleh menikah wanita ahlul kitab, sementara perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki ahlul kitab, apalagi beda agama? Karena dalam konsep Islam pemimpin itu laki-laki. Pemimpin laki-laki. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Jadi dia yang memimpin, sehingga potensi istrinya bisa diajak masuk Islam besar. Kalau enggak, dia tidak akan ditarik masuk agama lain oleh istrinya, karena dia yang kuat, dia pemimpin. Nah, tapi sekarang prakteknya bisa beda. Banyak laki-laki yang lemah, akhirnya tertarik. Makanya ulama berfatwa juga sekarang, laki-laki muslim yang boleh menikah dengan wanita ahlul kitab itu harus yang Islamnya kuat. Ya, imannya kuat, Islamnya kuat, taat, sehingga dia bisa memimpin. Tapi kalau Islamnya lemah, tidak menjalankan, tetap tidak boleh. Alasannya saddu zari'ah, jadi metode istihad menutup lubang. Jadi kita belum jatuh, tapi supaya tidak jatuh, tidak boleh lewat situ. Nah, itu namanya saddu zari'ah. Lebih berhati-hati, Ustaz, ya. Lebih hati-hati. Baik, Ustaz, kita masuk pada pertanyaan berikutnya dari Pak Muhammad di Muhammad Senarang ya. Cuma nggak ditulis nih dari mana asalnya atau kotanya begitu. Ini pertanyaannya tentang begini. Bagaimana cara menjelaskan tentang takdir dengan cara yang mudah? Misalnya, orang miskin yang susah hidupnya atau orang bodoh. Itu apakah takdir Allah? Padahal Allah Maha Rahman dan Rahim. Mohon penjelasannya. Jadi pertama harus ada ikhtiar.
Ada ikhtiar. Jadi apapun yang kita inginkan harus ada ikhtiar, usaha. Ya. Ya. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Dia minta kepada Allah. Karena kelemahan-kelemahan kita dibantu oleh Allah. Nah, yang ketiga tawakal, pasrah. Serahkan kepada Allah. Apapun hasilnya, ya kita menyerah. Dengan husnuzan kepada Allah, dengan bersangka baik. Jadi kita udah kerja keras, Sudah ikhtiar berdoa, gitu ya. ikhtiar, udah berdoa, udah tawakal, tapi miskin juga gitu. Nah, husnuzan saja, bersangka baik. Apa sangka baiknya? Allah Maha tahu bahwa kita tidak siap jadi orang kaya. Kalau orang kaya kita lalai, kita kufur, Sombong. maka Allah mengatakan kamu lebih baik tidak kaya. Nggak cocok jadi orang kaya. Nggak cocok. Atau Allah menundanya. Menundanya. Jangan dulu, belum. Kamu belum siap. Belum saatnya. Mungkin nanti. Ya, gitu. Atau Allah menggantinya dengan malapetaka yang akan muncul menimpa kita. Mungkin semakin berat. Tapi Allah bilang, kamu minta uang terus, minta kaya, tapi ini malapetaka ini mau nimpamu. Sudah, permintaan kayamu ditolak, tapi kamu dihindari dari penyakit-penyakit dari malapetaka ini. Bisa. Atau enggak juga semuanya. Kita mengatakan itu simpanan untuk akhirat nanti. Ya. Jadi kesabaran kita menghadapi kemiskinan itu membuahkan pahala yang banyak disimpan untuk di akhirat. Nah, itu ada hadis Nabi yang menjelaskan begitu. Kenapa doa kita tertolak. Jadi intinya adalah husnuzan. Husnuzan. Nah, kalau kita ingin cerminnya Nabi dan Rasul yang 25. Gimana tuh, Ustaz? Jadi Nabi Ayub kurang apa dia? Taatnya, baiknya, tapi diberi cobaan yang maha hebat. Kekayaan habis, anak mati, penyakit datang, semua orang menghindar. Iya. Nah itu. Nabi, seorang nabi. Ya. Nabi aja bisa begitu. Iya. Jadi ujian Nabi Rasul itu cermin semua. Kalau yang kaya raya lalai, kasih cerminnya Nabi Sulaiman. Lebih kaya dia apa Nabi Sulaiman? Lebih berpangkat dia apa Nabi Sulaiman? Sulaiman jin pun diperintahnya. Berkuasa ya, Ustaz. Berkuasa, angin diperintahnya. Hewan, semut. Nggak ada orang bisa. Kalau manusia dia biasa, Ustaz ya? Iya, biasa. Nah, apa dia banggakan? Cakapnya ya kalah dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Jadi memang ada Nabi 25 Nabi Rasul itu sebagai cermin. Kalau orang sakit terus berdoa tidak sembuh-sembuh, ya Nabi juga sakit kok. Dikejar-kejar Nabi Isa, dikejar-kejar. Yeah. Jadi intinya itu, memahami takdir itu ikhtiar. Ikhtiar. Jadi kalau kita miskin karena memang nggak ikhtiar, ya ikhtiarlah. Kemudian berdoa, tawakal kepada Allah, lalu husnuzan. Husnuzan, ya. Kalau diberi sesuai minta kita, bersyukur kita. Kalau tidak sesuai, sabar. Dua-duanya baik. Orang bersyukur baik, orang sabar juga baik. Iya. Kuncinya paling penting itu jangan pernah berburuk sangka dengan Allah. Tapi kalau orang bodoh, Ustaz, disuruh ikhtiar juga susah, disuruh berdoa apalagi gitu. Gimana saat itu? Ya diajarilah dia. Diajari. Dihilangkan kebodohannya. Supaya dia bodohnya. paham, Ustaz ya. Iya. Bodohnya dihilangkan dulu gitu. Orang bodoh suruh tawakal, suruh ikhtiar nggak bisa. Diajari dulu. Ya. Oke. Diajari. Jadi kalau dia bodoh, dia malas. Iya. Lalu kita katakan, coba burung itu makhluk kecil, tapi dia kerja keras, mencari rezeki, terbang jauh. Pagi-pagi pulang sore bawa makanan untuk anak-anaknya. Banyak pelajaran cermin yang bisa kita gunakan. Pelajaran saja. Ustaz, satu pertanyaan lagi dari Pak Husin di Jalan Hasanuddin, Tanjung Selor, Kaltara, Kalimantan Utara, Ustaz ya. Kaltara ya. Atau Tenggara ya? Utara. Utara. Baik.
Saya mau bertanya Ustadz tentang permasalahan akidah. Yang mana benar untuk memahami sifat dan zat Allah? Apakah perlu ditakwil atau memahami tanpa menakwilkannya? Terima kasih. Mohon penjelasannya. Jadi dalam hal ini nggak usah ditakwil. Ditawakufkan saja. Ditakwil itu maksudnya gimana Ustaz ya? Takwil itu begini, diartikan yang lain. Jadi summastawa ilal arsh. Ya. Kemudian Allah bersemayam di atas arash. Ya. Nah kemudian bersemayamnya ditakwilkan dengan kekuasaan. Kursi ditakwilkan dengan kekuasaan. Yadun, tangan ditakwilkan dengan kekuasaan. Yadullah pokoknya ini Ustaz ya. Jadi artinya tangan diartikan kekuasaan. Itu namanya takwil, merubah maknanya kepada makna lain karena dianggap ada penghalangnya gitu. Ya. Jadi sarful lafzi minal ma'nahu al-hakiki ilal ma'nahu ila ma'nahu al-majazi gitu. Diwujudil mani. Nah, itu oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah didialogkan itu dalam bukunya Ar-Risalah At-Tadamuriyah. Jadi kenapa Anda menakwilkan? Takut sama dengan Allah, kan laisa kamitslihi syai'un. Nah, terus Allah Maha mendengar enggak? Iya. Manusia mendengar enggak? Mendengar. Kenapa enggak ditakwilkan? Allah melihat enggak? Melihat. Manusia melihat? Melihat. Kenapa enggak ditakwilkan? Kenapa tangan aja yang ditakwilkan? Istawa aja yang ditakwilkan. Tapi kalau mendengar, melihat, berbicara, Allah berbicara enggak? Berbicara. Manusia juga berbicara. Berarti sama juga. Kata Ibnu Taimiyah. Lalu dijawab, oh beda. Dengarnya Allah beda dengan dengarnya manusia. Berbicara Allah beda dengan... Kalau begitu tinggal dikatakan tangan Allah beda dengan tangan manusia. Kursinya beda dengan kursi manusia. Lalu seperti apa? Ya nggak tahu. Nah itu namanya tawakuf. Kalau nggak bisa jawab, ya sudah nggak tahu. Jangan dipaksakan menjawabnya. Sama masalah gaib itu kalau dipaksakan menjawabnya, ya nanti bisa ujungnya takwil, bisa menolaknya. Jadi sudah, saya tidak tahu. Jadi kalau yadullah itu artikan tangan Allah sudah saja. Tidak usah diartikan kekuasaan. Bersemayam, tapi bagaimananya ya nggak tahu. Karena itu sesuatu yang maha gaib tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawakuf namanya itu. Tawakuf. Menghentikan pembahasan lebih lanjut. Kalau ini tawakil merubah maknanya. Itu di dunia Islam keduanya ada pendukungnya. Ya, kalau Asy'ariyah kalau Asy'ariyah dia takwil, kalau Salafiyah dia tawakuf. Ya. Baik, berarti sebaiknya tidak usah ditakwil, langsung saja apa yang tidak usahnya tahu. Terjemahannya Allah Maha tahu, udah selesai, kita nggak tahu. Ya, baik. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya, atas pertanyaan tadi dari 3 penanya. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan menambah wawasan dan pemahaman kita semakin mantap iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih pada para penanya yang sudah menyampaikan pertanyaannya, dan bagi Anda yang ingin bertanya tentang persoalan agama, baik akhlak, tauhid atau akidah ataupun muamalah serta fikih, dipersilakan untuk mengirim pertanyaan Anda melalui pesan WA di nomor di bawah ini dengan menulis nama, kemudian alamat dan juga tentu pertanyaan Anda. Jangan lupa untuk komen, subscribe dan juga share kepada yang lain. Insya Allah menjadi amal soleh kita bersama. Terima kasih, sampai bertemu pada episode yang lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.